Tuhan. Menyembah Tuhan yang di perut kah kayak gitu? Kan kita bicara tentang Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lah, Tuhan Maria tadi kan ada di dalam perut Maria. Roh, loh. Sebelum dia menjadi tubuh, dia adalah roh. Ya iya, waktu ada kandungannya itu gimana Maria cara menyembahnya? Iya, Pak Kudus, iya. Kemana Maria menyembahnya, ke perut gitu? Iya, berdoa kepada Tuhan karena dulu juga kan begitu. Ke perut. Kan bisa doa itu tidak. Aduh. Masa di perut. Ya, ini kalau sudah tidak ada ilmunya sudah begitu. Kau juga ya? Kau jawaban nggak waras masalahnya. Aduh. Kan begini saya bilang, sebagai manusia, Yesus adalah anaknya Maria. Sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhannya Maria. Karena sebelum dia diberi nama Yesus dan dilahirkan, dia adalah Firman, Hologos, Firman yang telah menjadi manusia. Ya, paham? Itu ada lagi tuh bikin judul. Perut melawat umatnya. Perutku adalah sesembahanku katanya. Perutku adalah sesembahanku. Emangnya Tuhan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu? Tuhan bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Cuk. Masalahnya kan Ucup kan punya nalar kan nggak nyampe ke situ. Kau aja itu kan yang seperti Ucup bilang kalau sakit gigi kan nggak mungkin ke tempat masuk. Kalau Anda mau suka belajar Kristen, belajar kepada saya begitu. Karena saya Cup mendapat penghargaan. Ngapain belajar sama kau? Kau nggak ngerti ajaran Yesus masalahnya. Itulah sabun. Ngapain saya belajar sama kau? Nggak ngerti ajaran Yesus. Gila emang. Lebih baik adalah Tuhanku betul. Nih, secara kemanusiaan saya kasih pelajaran nih. Yesus berkata, Maria. Ya. Secara keilahian Yesus adalah Tuhannya Maria. Kok Tuhan Maria? Udah. Bilang kalau sudah kalah. Udah saya puas dah jawabannya. Kalau Anda tidak mampu di sini kalau kau sudah cari menang, udah menang, udah kayak gitu aja. Kalau kau cari menang, ya udah menang kan gitu. Bukan. Udah menang kau. Tuhan. Saya bukan cari menang kalah. Supaya Anda tidak salah mengerti. Cari menang atau kalah enggak. Kita enggak cari menang atau kalah enggak. Kalau kau mau menang lah silakan gitu ya. Saksi ya. Sudah kalah ya. Saksi ya iya. Kalau kau mau menang silakan gitu. Yang kita bahas itu ya teman-teman semua ya. Anakku adalah Tuhanku. Dari tadi gitu, dari tadi gak masuk akal jawabannya. Asumsi semua masuk jawabannya dong, dari tadi. Ada. Cup, ku pakai ayat, Cup. Bukan congor saya, bukan omong-omong, Cup. Saya pakai ayat, Cup. Kan saya bilang tadi, kemanusiaan tuh Yesus itu adalah memang anaknya Maria dalam segi kemanusiaan jasmanianya. Tapi secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria. Dan dibilang oleh malaikat bahwa yang dilahirkan ini yaitu kudus. Dan kalau seandainya saya mau tanya ke perutnya tidak, pakai ayat itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh ya pakai ayat. Ya. Jangan kau bawa Lukas 2 nomor 11. Ya. Sudah kalau apa yang kau tanya. Iya. Enggak, bentar. Sekarang ku tanya kau. Nih. Mau tanya apa saja saya bisa jawab. Lukas 2 nomor 11 tadi. Ya. Hal sepele itu. Silakan dijawab. Kau ini. Oke, nih kita ini dulu ya. Iya. Mana penunjuk nih? Enggak enak banget. Bentar. Minum air dulu. Ambil pulpen, saya ambil pulpen. Cup, minum air dulu, Cup. Ya, minum air dulu, Cup, supaya kau lawan saya masih out. Supaya jaringan sarafnya. Dengarkan. Nih, tentang pasang telingamu. Di Arab ya. Nih, pasang telingamu. Hari ini telah lahir. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya mau tanya dulu, jawab ringkas. Yang dilahirkan ini Tuhan? Mikmu. Iya, manusia dan ketuhanannya. Ya, manusia dan Tuhan. Iya, hari ini telah lahir, kemanusiaannya dilahirkan. Dia hakikatnya adalah Tuhan. Kita baca ke bawah. Nih, yang kutandai biru. Iya. Dan ketika genap waktu pentahiran,
menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Itu berbicara tentang kemanusiaannya. Cup. Ada berapa Tuhan? Mentaati hukum Taurat. Yang saya tanya, ada berapa Tuhan? Itu kan Yesus dilahirkan dalam tradisi hukum bahwa dia harus datang ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam hukum Taurat. Karena di dalam Galatia 4 ayat 5 yang lahir tadi Tuhan, betul coba gak? baca dulu. Iya, yang lahir tadi kan Tuhan, kata kau. Di situ. Iya, kedua sifatnya, kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaannya diserahkan itu. Sekarang Tuhan yang dilahirkan Maria itu dibawa untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan COD Tuhan gitu. Itu di mana dalilnya? Tidak. Tuhan kan COD sudah dibilang Tuhan. Telah lahir kemanusiaannya itu menurut tradisi menurut hukum Taurat ya di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang kenapa kau kepada hukum Taurat. Saya nggak bicara hukum Taurat. Iya, itu nggak bicara hukum Taurat. Iya. Yang kutanya sama kau, ada berapa Tuhan di sini? Menurut hukum Taurat di atas itu. Coba baca. Iya. Coba sekali lagi, kau pasang telinga. Ada berapa Tuhan di sini? Mereka membawa dia. Kupingmu dibuka dulu. Itu berbicara tentang kemanusiaannya diserahkan kepada Tuhan. Kemanusiaannya sebagai manusia dia takluk kepada hukum Taurat. Sekarang aku mau tanya, ada berapa Tuhan di sini? Tadi ada Tuhan yang ada lahir yang ada Tuhan yang dilahirkan. Tuhan yang dilahirkan tadi dibawa lagi kepada Tuhan. Ya, jadi kan begini. Ada berapa Tuhan? Coba itu kalau ingin belajar, hatimu harus tenang. Jangan kayak kerasukan tuh, Saya akan bilang, ini berbicara ketika dia menjadi manusia, dia diserahkan. Hibur diri kau. Nggak bisa jawab, menghibur diri. Sudah dibilang orang nggak bicara hukum Taurat. Yang ditanya ada berapa Tuhan di situ, hukum Taurat jawabannya. Nggak jelas sekali. Iya.